Shalom. Kita patut bersyukur pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita mari terus datang pada Tuhan, menghadap tata hadirat Tuhan, mencari hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kita memuji, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Kami mengucap syukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Sore hari ini kembali kami datang, kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami memberi waktu yang terbaik saat teduh bersama Engkau ya Tuhan, karena sepanjang hari ini pertolongan-Mu sempurna ya Tuhan. Engkau menolong kami, memberkati kami, dan kami kuat sehat. Itu semua karena anugerah-Mu. Sebentar kami akan memuji-muji Engkau, kami akan dengar firman-Mu. Mari Bapa, Engkau berbicara lewat ibadah worship at Huni, mulai awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Kami serahkan ke dalam tangan kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Dipuja, amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya.
bangkit, serukan nama Yesus, nama di atas segala nama, yang layak dipuji dan disembah. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Oh yeah. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Oh, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Oh, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, benar yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh yeah. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari katakan nama Yesus, nama Yesus, benar yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi, nama Yesus, yang benar yang kuat, yang kota benteng, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi nama di atas segala nama. Amin.
nama yang berkuasa, layak ditinggikan. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama rohmu. Bersama rohmu ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Amin. Katakan, kau tak biarkan pencobaan, kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Batas kekuatan. Amin. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Kau layak ditinggikan ya Tuhan, melebihi apapun Bapa. Haleluya, Jesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan di
kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan
Jesus. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, hujan bagimu Tuhan. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh ucapan syukur ya Bapa. Kami mau duduk diam menerima firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami ya Bapa dan terang bagi jalan kami. Biarlah Roh Kudus membuka setiap hati kami, sehingga kami bisa mendengarkan suara-Mu dengan jelas ya Bapa. Kuduskanlah mulut bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kuduskanlah setiap telinga yang mendengar ya Bapa. Biarlah hanya kuasa-Mu saja yang bekerja dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara merasa nggak ya kan waktu itu seperti berjalan dengan cepat gitu ya. Saya beberapa waktu lalu juga seperti itu ya. Ini tiba-tiba aja sudah mau bulan Juni gitu, sudah mau mendekati akhir tahun kayak gitu ya. Terus saya tuh mikir seperti ini gitu ya. Apalagi kayak kalau melihat teman-teman saya gitu ya. Teman-teman saya itu ada yang sudah maksudnya dapat pekerjaan yang lebih baik menurut saya gitu ya. Terus ada yang melanjutkan S2 ke luar negeri, terus naik jabatan, kayak punya usaha sendiri yang sesuai dengan yang diinginkan teman saya kayak gitu. Jadi saya tuh merasa kalau ketika saya melihat teman-teman saya seperti itu, saya merasa stuck gitu loh. Saya merasa saya tidak melakukan kemajuan apapun gitu ya. Lalu saya kayak semacam punya target, tapi hasil dari target yang saya buat itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu ya. Nah, kemudian kegelisahan saya ini semakin menjadi ketika saya buka sosmed gitu ya. Nah, banyak informasi yang berdatangan gitu, justru membuat pikiran saya itu semakin kayak kacau, semakin kayak galau kayak gitu ya. Terus saya mulai bertanya-tanya gitu, saya apa kurang berusaha cukup keras kayak gitu ya, atau kalau saya sudah berusaha cukup keras, kenapa hasilnya itu enggak seperti yang saya harapkan? Kenapa kok saya itu enggak sama dengan teman-teman saya gitu ya? Padahal kalau waktu zaman dulu, waktu sekolah, waktu kuliah, itu ketika saya berusaha, saya bisa kayak sama dengan teman saya. Tapi ketika saya melihat sekarang, apa saya ini terlalu kurang berusaha keras kayak gitu ya? Jadi saya berusaha enggak memikirkannya gitu. Saya berusaha menjalani hari-hari seperti biasa gitu ya. Tapi dalam hati, dalam pikiran tuh kayak mikir berat kayak gitu. Kok jadi saya memutuskan waktu itu tidak lihat sosmed dulu, tidak, kalau ada teman saya update itu saya nggak lihat gitu, supaya saya nggak membanding-bandingkan diri saya sendiri gitu. Nah, hingga suatu saat itu ketika saya kayak menyetel playlist gitu ya, playlist kan kalau di YouTube musik itu misalnya nyetel lagu apa gitu ada nextnya kayak gitu ya, next lagunya gitu. Nah, terus lagunya itu Bersamamu Bapa. Nah, kayak biasanya kalau saya mendengarkan lagu itu kan kayak sekedar ya nyanyi, hafal gitu. Tapi begitu ada liriknya yang engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Itu tiba-tiba kayak berbicara sekali gitu. Saya tiba-tiba kayak, loh, iya ya, Tuhan itu, saya itu merasa saya itu orang yang enggak bersyukur sama sekali gitu ya. Padahal di setiap apapun musim kehidupan saya, Tuhan itu selalu ada gitu ya. Jadi lagu ini seperti membuka mata saya gitu ya. Terus saya kemudian merenung gitu, merenungkan lagu ini, saya jadi kayak mendapatkan sesuatu yang baru gitu loh. Ternyata selama ini saya itu terlalu fokus pada pada kecepatan standarnya dunia gitu ya, pada pencapaian yang seakan-akan itu mengukur nilai nilai kehidupan saya tuh diukur dari standar dunia gitu. Jadi saya itu lupa bahwa sejatinya hidup saya itu bukan mengejar apa yang menjadi standar dunia, tapi apa yang menjadi maunya Tuhan, berjalan bersama Tuhan kayak gitu ya. Jadi Tuhan itu selalu sudah menyertai langkah saya dari dulu sampai sekarang tuh saya jadi kayak lupa gitu. Tapi melalui lagu ini Tuhan itu seperti berbicara banyak kepada saya gitu ya. Jadi meski kadang-kadang saya itu terfokus pada kayak lihat prestasi teman-teman saya, apa yang dilakukan, apa yang pencapaian teman-teman saya gitu. Saya itu
lewat lagu ini saya diingatkan kembali bahwa Tuhan itu sudah memberi begitu banyak penyertaan, begitu banyak berkat gitu ya, yang sering saya lewatkan gitu. Dan saya juga diingatkan lagi dari satu kisah tokoh Alkitab, yaitu Yosua gitu ya. Nah Yosua ini kan nggak pernah terbayangkan dirinya itu menggantikan Musa gitu ya. Musa ini kan seorang pemimpin besar yang membawa bangsa Israel itu keluar dari perbudakan Mesir. Nah pasti ketika Yosua tiba-tiba menerima tugas itu kan Yosua tuh kayak merasa, oh kok berat sekali gitu ya, terlalu besar gitu. Bagaimana caranya dia itu memimpin jutaan orang masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah tanah perjanjian itu kan bukan tanah yang kosong gitu ya, tapi ada bangsa-bangsa lain yang kuat di situ dan siap menghancurkan Israel gitu. Jadi Yosua waktu itu sangat ketakutan sekali dan saya rasa ketakutan Yosua itu sangat manusiawi gitu ya. Nah kemudian ketika saya mendengarkan lagu Bersamamu Bapa itu, saya tuh merasa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan saya gitu. Bahkan di saat saya merasa paling tertinggal di antara teman-teman saya yang lain, tapi Tuhan itu seperti yang dikatakan, Tuhan itu selalu ada di setiap kehidupan, musim kehidupan saya, termasuk di dalam musim kehidupan Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi kita mau buka di Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Saya mencatat beberapa poin. Jadi saya ingat kisahnya Yosua dan saya membaca di Yosua 1 ini gitu. Saya mendapatkan poin yang pertama, dunia itu kan mengukur kita dengan kecepatan gitu ya. Kan kita hidup di zaman yang serba instan, serba cepat gitu ya. Bahkan ada waktu itu kalau nggak salah ya di Instagram tuh ada quotes, siapa yang cepat dia menang, siapa yang terlambat ia tertinggal. Nah ini juga termasuk dalam pikiran saya gitu ya. Jadi saya menilai diri saya sendiri berdasarkan standar ini gitu. Padahal firman Tuhan itu kita buka dulu di Pengkhotbah 3 ayat 1. Nanti kita mau baca Yosuanya nanti aja. Di Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, jadi kita mau garis bawahi kata-kata segala sesuatu ada masanya. Jadi bukan segala sesuatu itu harus diukur sesuai dengan jadwalnya, standarnya dunia gitu. Nah Tuhan itu punya kalender yang berbeda dari kalender kita gitu. Jadi di sini segala sesuatu ada masanya, itu menurut kalendernya Tuhan gitu. Nah, bayangkan posisi Yosua gitu ya, ia baru saja menyaksikan Musa, seorang pemimpin besar itu meninggal dunia dan tiba-tiba tanggung jawab untuk memimpin bangsa yang besar itu jatuh ke pundaknya Yosua. Padahal di sini Yosua juga bukan orang yang baru, dia sudah lama mengikuti Musa gitu ya, sudah lama melayani. Tapi Yosua tuh merasa tugasnya terlalu besar. Kita mau buka di Yosua 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi Tuhan itu enggak menunggu Yosua merasa siap dulu gitu ya. Tuhan justru datang di tengah ketidaksiapan Yosua dan dia berkata, aku sudah menetapkan kamu menjadi pemimpin bangsa ini. Sekarang ya bergeraklah, aku sudah memilih engkau gitu. Nah, sama ya. Ketika kita merasa sedang nggak cukup mampu, kita merasa tidak cukup untuk tidak siap, tidak cukup maju gitu. Kabar baiknya di sini saya mendapatkan Tuhan itu tidak memilih orang yang sempurna gitu, tapi Dia menyempurnakan orang yang Dia pilih kayak gitu ya. Jadi saya dapat kayak saya merasa kayak kurang, tapi Tuhan tuh nggak pernah bilang seperti itu sama saya. Jadi saya mendapatkan seperti itu ya. Tuhan tidak memilih yang sudah sempurna, tapi Dia menyempurnakan apa yang Dia pilih. Kemudian kita mau buka lagi di Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri,
supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi di sini dari ayat 6 sampai 9, berapa kali Tuhan mengatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu saya hitung ya sebanyak 3 kali gitu. Enggak cuma sekali, tapi Tuhan sebanyak 3 kali mengatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, mengapa kata-kata itu diulang terus sama Tuhan? Karena Tuhan tahu kalau Yosua itu ya sangat takut. Betapa dalamnya rasa takut di hati Yosua. Makanya Tuhan sampai mengatakan kuatkanlah dan teguhkan hatimu itu sebanyak 3 kali gitu ya. Tuhan itu juga tahu ya bahwa hati kita itu butuh diyakinkan, enggak cuma sekali gitu. Tuhan tahu ya, kita ini ciptaannya Tuhan. Jadi Tuhan tahu seperti apa kita. Kalau diomongi sekali, kayak saya itu sudah berapa kali Tuhan tuh ngomong, tapi ya tetap aja. Dan akhirnya Tuhan ngomong lagi sama seperti yang dialami oleh Yosua gitu ya. Jadi lewat firman-Nya Dia akan berbicara kepada kita setiap hari. Makanya penting itu ya untuk membaca firman supaya Tuhan selalu mengingatkan kita. Karena kan manusia itu mudah lupa gitu ya. Kemudian kita mau kembali ke Yosua 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita mau yang B ya, kita mau lihat yang B. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan itu kan enggak pernah ngomong kalau aku akan menyertai Yosua. Kalau Yosua itu berhasil memimpin bangsa Israel. Tidak ada kata-kata jika kamu berhasil. Tapi Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Sampai situ aja. Jadi meskipun kita gagal, apapun yang kita alami, Tuhan itu selalu bersama kita gitu ya. Jadi janjinya Tuhan itu tidak bersyarat, tidak ada syarat apapun. Kan kalau manusia misalnya, kamu misalnya mau mendapatkan ini, kamu harus melakukan ini, pasti ada syarat kalau manusia ya. Tapi kalau Tuhan ya tidak punya, Tuhan tidak ada syarat gitu. Jadi Ia selalu menyertai apapun kita gagal, kita apapun yang kita alami gitu ya. Mau kita gagal, mau kita sukses gitu. Kemudian kita mau buka di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi apa yang membuat Yosua ini bisa memimpin bangsa ini, bisa kuat kayak gitu. Jadi kunci kekuatannya bukan karena strategi perangnya yang bagus, terus bukan karena Yosua itu otot-ototnya kuat kayak gitu, dia bisa berperang, tapi kuncinya ya ini, memperkatakan kitab Taurat ini, merenungkan siang dan malam, termasuk itu yang harus kita lakukan, saya juga lakukan gitu ya. Jadi di tengah dunia yang menawarkan beribu solusi instan gitu ya, Tuhan itu cuma berkata, kembalilah ke firmanku, cuma satu firman. Karena kalau ikut standarnya dunia itu kan berubah-ubah terus gitu ya. Bulan ini mungkin kita baca, oh tips ini. Nanti bulan depan kita menemukan tips yang baru lagi. Jadi enggak ada standar yang pasti. Makanya Tuhan itu menyuruh kita kembali lagi ke firman Tuhan. Karena dari dulu sampai sekarang ya standarnya Tuhan ya ini, cuma satu ini ya. Jadi yang pertama tadi, Tuhan itu selalu mengingatkan kita tentang janjinya, kemudian sampai 3 kali ya seperti yang dialami Yosua. Kemudian janji Tuhan itu enggak bersyarat dan kita itu juga harus punya firman sebagai kekuatan. Enggak cuma dibaca tapi seperti yang dikatakan di Yosua 1 ayat 8, renungkanlah itu siang dan malam gitu. Nah, kemudian kita langsung loncat ke Yosua 3 ayat 13.
Nah, jadi singkat cerita, setelah Tuhan itu berbicara di Yosua 1 gitu ya. Waktunya Yosua untuk bergerak gitu ya. Jadi bangsa Israel tuh harus menyeberangi Sungai Yordan. Nah, kemudian nggak ada jembatan di sungai itu, nggak ada perahu. Tapi Tuhan memberikan instruksi di Yosua 3 ayat 13 ini. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air Sungai Yordan. Maka air Sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Nah, jadi kita mau perhatikan urutannya dulu ya. Yang pertama itu kaki para imam pengangkat tabut Tuhan. Jadi yang pertama kaki para imam tuh harus masuk dulu ke dalam sungai, baru airnya terbelah. Jadi di sini ketika saya membaca ini intinya itu seperti ini ya. Tuhan itu menuntut langkah iman kita dulu. Kan ini imamnya dulu yang turun ke sungai, baru airnya terbelah. Jadi kalau kita pengen lihat mujizat, kita harus punya iman dulu. Nah, kayak gitu ya. Jadi seringkali kan kita berdoa, Tuhan tunjukkanlah dulu jalanmu baru aku melangkah. Tapi seperti yang dikatakan Yosua 3 ayat 13 ini, Tuhan tuh maunya kita melangkah lebih dulu baru Tuhan itu membuka jalan. Jadi kan imamnya turun dulu baru airnya terbelah. Nah, berarti selama ini saya doanya salah gitu ya kan, saya Tuhan tunjukkanlah jalanmu. Nah, gimana Tuhan mau menunjukkan jalan kalau enggak melangkah? Jadi Tuhan itu maunya saya melangkah dulu baru nanti Tuhan yang akan bekerja, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah melakukan ini, setelah menyeberangi Sungai Yordan, nah Yosua juga enggak sampai di situ ujiannya. Dia menghadapi ujian berikutnya, yaitu kita mau lihat di Yosua 6 ayat 20. Jadi ujiannya setelah Sungai Yordan enggak punya jembatan, ternyata ada lagi, yaitu kota Yeriko yang punya tembok dengan sangat kokoh gitu ya. Kemudian Tuhan memberikan strategi yang enggak masuk akal gitu. Kita mau baca di Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Nah, dari segi strategi perang pasti ya, kalau Yosua ini ngomong ke para tentara-tentaranya pasti semua bilang nggak masuk akal gitu ya. Masa disuruh mengelilingi kota itu selama sekali sehari selama 6 hari. Nah, kemudian pada hari ke-7 disuruh mengelilingi sebanyak 7 kali dan meniup sangkakala. Nah, jadi cara Tuhan tuh kadang-kadang ya menurut otak kita tuh ya, menurut pikiran manusia nggak masuk akal. Tapi di sini saya mengetahui kalau kemenangan itu bukan datang dari kekuatan kita, kekuatan manusia gitu ya. Jadi kemenangan ya datangnya dari Tuhan, karena Tuhan yang berperang bagi kita, seperti yang dialami oleh Yosua ini ya. Jadi kemenangan datang karena Tuhanlah yang berperang bagi bangsa Israel gitu. Ketaatan dalam hal yang terlihat tidak masuk akal itu justru menjadi kunci kita mengalami mujizat gitu. Selain saya belajar pada Yosua gitu ya, ada juga di Perjanjian Baru yaitu ya Rasul Paulus ini ya. Jadi Rasul Paulus ini juga menghadapi tekanan yang sangat besar gitu. Kan saya pernah kayak mikir kayak gini, kok bisa ya mujizat yang diterima Paulus itu luar biasa gitu. Kok aku nggak bisa ya mengalami mujizat seperti yang dialami Rasul Paulus, kayak ajaib sekali. Terus kayak Tuhan seperti ngomong, loh kamu pernah nggak melakukan seperti yang dilakukan Rasul Paulus kayak gitu. Kalau belum pernah terombang-ambing di laut ya jangan harap bisa mendapatkan mujizat yang kayak wow gitu. Waduh, nggak berani juga kayak gitu ya. Seperti Rasul Paulus gitu. Kita mau buka di Filipi 4 ayat 11. Filipi 4 ayat 11. Jadi Rasul Paulus ini kan ketika di penjara, enggak cuma di penjara ya, dia dicambuk, kemudian dihina gitu ya. Tapi dia masih bisa menulis satu kalimat yang luar biasa ini ya.
Nah ini, kita mau baca yang B. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi kata kuncinya di sini yaitu belajar gitu. Paulus ini nggak secara otomatis dia langsung bersyukur gitu, tapi dia menulis belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi belajar itu adalah sebuah proses yang nyata gitu. Dan Tuhan itu mau setiap kita itu ya belajar seperti yang dilakukan Paulus. Karena Tuhan akan menyertai proses belajar kita gitu dalam menghadapi setiap keadaan gitu. Nah, apa yang didapatkan Paulus dari hasil belajarnya ini, kita buka di yang ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi rahasia Paulus ya ini, bukan pakai kekuatannya sendiri tapi kekuatan dari Tuhan gitu yang bekerja di dalam dia. Nah, jadi dari semua hal dari ayat-ayat yang kita baca ini, saya tuh mau ngambil kesimpulan gitu. Jadi hidup berjalan bersama Tuhan tuh nggak sama dengan dengan berlomba dengan tidak sama dengan standarnya dunia gitu, berlomba-lomba menurut dunia gitu. Jadi kita harus mengubah perspektif gitu, bukan untuk berlomba dari perlombaan tapi ke perjalanan bersama Tuhan gitu. Jadi hidup itu bukan perlombaan, tapi perjalanan kita bersama Tuhan. Seperti yang ditulis oleh Daud di Mazmur 23 ayat 4. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di sini Daud tidak menulis ya, Tuhan akan menghindarkan Daud dari lembah kekelaman, tapi Daud menulis sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi meskipun Daud berjalan melalui lembah, yang penting Tuhan itu ada sama Daud, meskipun Daud menghadapi bahaya, gak masalah gitu. Karena apa? Karena ada Tuhan. Jadi Daud tuh gak takut apapun gitu. Jadi Daud tuh gak minta dihindarkan dari proses, tapi Daud itu gak apa-apa diproses, yang penting Tuhan selalu ada di setiap prosesnya Daud, kayak gitu ya. Jadi penyertaan Tuhan itu bukan berarti kita tidak akan melewati masa-masa sulit. Yang penting Tuhan itu hadir di saat kita mengalami masa-masa sulit itu. Jadi itu ya. Dari sini saya menangkap kalau Tuhan itu bisa menyertai Yosua melewati Sungai Yordan, kemudian bisa membuat tembok Yeriko ini runtuh gitu ya. Terus Tuhan juga bisa menguatkan Paulus selama dalam penjara. Nah, itu juga Tuhan yang sama yang bisa ada di sisi kita gitu ya, di sisi Bapak Ibu Saudara saat ini, termasuk juga saya gitu ya. Dunia itu boleh punya standar gitu ya, kayak tadi siapa yang kalau mau jadi pemenang dia harus cepat gitu. Tapi Tuhan itu enggak pernah punya standar ya. Yang penting kembali lagi ke firman-Nya, dan Tuhan itu mau kita itu selalu mengandalkan Tuhan di setiap apapun gitu kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah meninggalkan kita gitu. Kita mau buka lagi di Yosua 1 ayat 9. Jadi ketika saya baca kitab Yosua itu ya ayat ini gitu yang sangat berbicara gitu lah. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, jadi biarlah firman Tuhan hari ini gitu ya menjadi janji bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara gitu ya. Bukan cuma sekedar Tuhan ngomong kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, tapi dia pasti hadir gitu di setiap apapun yang Bapak Ibu Saudara alami gitu saat ini gitu ya. Mari kita melangkah bukan dengan kemampuan kita, kekuatan kita, tapi yaitu tadi kita harus percaya gitu kepada penyertaan Tuhan gitu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu menyertai kami ya Bapa.
Meskipun kami kadang-kadang sering melupakannya, kami tidak menyadarinya ya, tapi kami tahu Engkau selalu setia ada bersama setiap kami ya Bapa. Ampuni kami kalau kami merasa tidak bersyukur, kami merasa sering tidak cukup. Biarlah firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan dan ketenangan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tidak hanya berlalu dengan sia-sia ya Bapa, tapi bisa bertumbuh, berbuah, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan biarlah hidup kami terus memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.